Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam sejahtera, tetap semangat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Kami bersyukur pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam sesi teknik dasar mewujudkan rencana meraih hasil. Ada harapan dan pastinya ada juga kenyataan bahwa teknik dasar dalam mewujudkan rencana untuk meraih hasil merupakan bagian dari strategi dan taktik dalam pemasaran politik. Karena itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sesungguhnya produk politik. Produk politik adalah institusi organisasi atau partai politik, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Setelah kita mengetahui produk politik, maka kita perlu mengetahui bagaimana mengelola dalam pemasaran produk politik ini. Tentu saja dimulai dari sebuah perencanaan. Kita membuat satu desain program yang cukup menarik, yang sebelumnya tentu kita melakukan riset pasar atau melakukan pemetaan satu daerah tertentu. Setelah perencanaan ini, maka program yang telah kita siapkan sudah dapat kita laksanakan. Namun pelaksanaannya tetap harus dengan taktis dan strategis. Kenapa? Ini penting. Karena dalam program kegiatan ini, kita akan menyampaikan pesan-pesan politik atau kita akan menawarkan produk politik yang kita miliki. Kepada siapa pesan politik akan kita sampaikan? Atau kepada siapa produk politik yang akan kita tawarkan? Adalah pada masyarakat tertentu yang telah kita jadikan sasaran atau yang telah kita jadikan target. Apa yang kita harapkan dari pesan-pesan yang kita sampaikan? Kita harapkan adalah bagaimana masyarakat yang telah kita sasarkan tadi berkenan mendengar, mau melihat, mau membaca, mau merasakan, dapat memahami, dan dapat menerima. Untuk kemudian masyarakat menyukai dan timbul rasa simpati serta memberikan dukungan terhadap pesan-pesan politik yang kita sampaikan atau memberikan dukungan kepada produk politik yang kita tawarkan. Tujuan akhir dari pengelolaan pemasaran produk ini adalah agar supaya masyarakat yang telah menjadi sasaran kita dapat memilih, bahkan memiliki produk politik yang kita tawarkan, sehingga kemudian kita memenangkan persaingan dalam memperebutkan pasar politik. Untuk melancarkan program yang telah kita siapkan, maka dibutuhkan saluran dan media sebagai sarana kita untuk menyampaikan pesan, yaitu saluran atau jaringan distribusi melalui keluarga, kawan, kerabat, sahabat, partai politik itu sendiri, organisasi kemasyarakatan, juga organisasi profesi, serta kelompok-kelompok masyarakat dan lainnya. Adapun media dan sarana
yang kita butuhkan adalah spanduk, baliho, kartu nama, brosur, dan lain-lain. Untuk media cetak, surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya, serta media elektronik, radio, dan televisi. Yang terakhir adalah media sosial. Kita harapkan bahwa saluran jaringan distribusi dan media serta sarana yang kita gunakan ini dapat menyampaikan pesan-pesan politik kita, atau dapat menyampaikan produk yang kita tawarkan kepada masyarakat yang telah kita tetapkan. Terhadap harapan dan pesan politik, ada hakikat yang terkandung dalam pesan politik, yaitu kita ingin menyampaikan pertimbangan, wawasan, informasi, hingga pengetahuan kepada masyarakat yang telah kita sasarkan atau yang menjadi target kita, sehingga kemudian masyarakat tersebut memiliki sikap dan perilaku yang selanjutnya akan berketetapan hati dan pikiran dalam mengambil keputusan sesuai harapan bersama, baik harapan masyarakat maupun harapan kita juga. Kita perlu mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Secara umum, masyarakat, ada golongan masyarakat menengah ke bawah dan ada golongan masyarakat menengah ke atas. Kedua golongan masyarakat ini pada dasarnya memiliki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau basic needs. Kebutuhan ini menjadi prioritas, menjadi keutamaan yang harus tersedia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan ini baik untuk golongan masyarakat menengah ke bawah maupun golongan masyarakat menengah atas. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan dasar prioritas tadi, yaitu kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang diinginkan untuk melengkapi kebahagiaan setelah kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer terpenuhi. Sahabat-sahabat, kita perlu mengetahui pula apa saja yang termasuk dalam political marketing mix. Yang pertama, produk itu sendiri. Tadi sudah kita sampaikan bahwa produk politik itu adalah partai politik, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Termasuk di dalamnya adalah konsep, identitas, ideologi, dan kebijakan. Perlu membangun isu politik dalam rangka menciptakan image politik terhadap partai, kandidat atau caleg, serta gagasan atau program. Karena itu sangat penting platform partai, karakter kandidat atau caleg, gagasan atau program harus yang rasional, realistis, dan objektif. Political marketing mix yang kedua adalah promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pesan politik atau dalam rangka menawarkan produk politik, tentu saja dengan cara yang menarik,
secara terbuka melalui saluran jaringan distribusi serta media dan sarana yang ada. Untuk menyampaikan pesan politik dapat dilakukan dalam bentuk iklan promosi, pemberitaan kehumasan, event-event, termasuk kegiatan sosial, kegiatan usaha, dan kegiatan jenis lainnya. Political marketing mix yang ketiga atau harga. Harga memiliki nilai. Yang pertama, nilai ekonomi, bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan politik, baik sebelum atau menjelang pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, nilai psikologi, yaitu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam merespon pesan politik yang kita sampaikan, sehingga kemudian masyarakat yang telah kita targetkan dengan rasa memiliki akan mengambil keputusan pilihan sesuai harapan bersama. Yang ketiga adalah citra. Citra sangat penting. Kita harapkan dengan memberikan kepercayaan atau meyakinkan kepada masyarakat agar memiliki nilai positif terhadap citra partai, kandidat atau caleg, serta gagasan atau program. Yang terakhir, yang keempat, political marketing mix. Dalam hal ini, tempat dimaksudkan adalah daerah pemilihan atau dapil, yang merupakan tempat kita untuk menyampaikan pesan politik atau tempat kita untuk mendistribusikan atau menawarkan produk politik. Karena itu, untuk membangun komunikasi yang tepat, maka diperlukan pemetaan sekaligus marketing riset sebelum kita menyampaikan pesan politik atau sebelum kita turun ke lapangan dalam hal menawarkan produk politik. Harus diakui bahwa realitas daerah pemilihan perlu dipahami, memiliki struktur dan karakteristik masyarakat, khususnya terhadap aspek demografis dan geografis. Ini penting untuk kita pahami. Kita masuk pada tujuan pemasaran politik. Bahwa pemasaran politik memiliki tujuan yang pertama, mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat. Sasaran agar dapat menerima, memahami, mendukung, memutuskan untuk memilih, bahkan memiliki produk politik yang kita tawarkan atau pesan politik yang kita sampaikan. Yang kedua, membangun citra positif terhadap produk politik yang kita miliki. Yang berikut, membangun kepercayaan atau keyakinan masyarakat yang menjadi sasaran bahwa sesungguhnya produk politik yang kita tawarkan memiliki kualitas, integritas, serta dapat dipercaya. Tentu saja dengan platform sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi harapan masyarakat yang telah kita tetapkan. Yang terakhir dari tujuan pemasaran politik ini adalah mengenalkan sekaligus mensosialisasikan kinerja serta prestasi partai politik dan kandidat atau caleg sebagai produk politik melalui saluran jaringan distribusi serta media dan sarana yang ada. Sahabat-sahabat, tentu saja kita membutuhkan media untuk mempublikasikan program kita. Kita menyadari
banyak media atau sarana publikasi yang dapat digunakan. Walau tetap harus kita mempertimbangkan jumlah biaya yang harus kita sediakan dengan tingkat efektivitas terhadap hasil publikasi yang tentu saja dapat terukur. Dengan memanfaatkan media sosial, dengan membuat atau mengcreate akun khusus merupakan salah satu metode yang cukup menarik. Sahabat-sahabat, ketika dalam 1 kali 24 jam kita sudah bisa memperoleh informasi dari publikasi yang kita lakukan, yaitu pemirsa yang terjangkau, yang melihat, yang berinteraksi, yang menyukai, hingga yang memberikan dukungan, bahkan yang akan memilih dan memiliki produk politik yang kita tawarkan. Metode ini juga dapat memilih estimasi jumlah pemirsa yang kehendaki. Kita dapat membatasi hanya pada masyarakat tertentu yang kita sasarkan, hingga pembatasan jangkauan publikasi hanya pada daerah pemilihan. Tanggapan pemirsa akan kita peroleh atau akan kita terima langsung melalui nomor WhatsApp yang kita sediakan. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan dengan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika berkenan dan menyukainya, silakan like, share, dan subscribe. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.